Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam harinya Tuhan ini, kami datang kepadamu dan kami ingin merayakan Tuhan, merayakan akan kemenangan daripada Kristus di dalam kebangkitannya, merayakan akan pekerjaan daripada Tuhan di dalam penebusan melalui Kristus. Kami datang dan mau beribadah kepada Tuhan. Kami datang juga akan membaca akan firman-Mu, dan kami mohon Roh Tuhan yang akan membaca hati kami, berbicara di dalam kedalaman seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berkenan untuk menerima pujian dan persembahan kami. Sucikan kami Bapa dan dengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bible Fun Day kemarin mengambil tema Allah Maha Besar. Dan bagian firman Tuhan yang dipakai itu adalah Mazmur 19, salah satunya. Dan hari ini saya mengajak kita juga membuka Mazmur 19 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita membacanya bergantian. Semua pria ayat yang ganjil. Mazmur pasal yang ke-19. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat? Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Minggu lalu kita melihat daripada tulisan Daud di dalam Mazmur 108. Tulisan itu sedang mau mengemukakan daripada pikiran Daud untuk memberitahukan kepada semua orang yang bersama dengan dia tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Itu sebab tema minggu lalu adalah tekad untuk beribadah. Dan di dalam minggu ini saya mengulangi sedikit Mazmur ini. Mazmur 108 kalau saudara perhatikan itu ditulis oleh Daud
ternyata merupakan penggabungan dari dua mazmur yang pernah ia tulis sebelumnya, yaitu di dalam Mazmur 57 dan di dalam Mazmur 60. Kedua mazmur itu pasti lahir dalam sebuah konteks hidup Daud tertentu. Dia berbicara di dalam sebuah tekanan, lalu dia memuji-muji Tuhan. Itu Mazmur pasal yang ke-57. Lalu kemudian dia berbicara tentang sebuah pujian yang keluar dari mulutnya dalam Mazmur pasal yang ke-60. Ini konteks hidup yang lalu, konteks hidup yang berbeda, konteks hidup yang pernah dia alami. Lalu kenapa di dalam Mazmur 108 dia mengulanginya? Dia mengulanginya dengan mengambil bagian dari 57, mengambil bagian daripada 60, dia gabung menjadi satu di dalam 108 itu. Berarti pengalaman atau bagian firman Tuhan yang lalu tetap berbicara untuk pengalaman yang akan datang. Tidak ada bagian firman Tuhan yang usang, yang sudah berlaku lalu kemudian tidak berlaku lagi. Tidak ada bagian firman Tuhan yang ditinggalkan. Tidak ada bagian firman Tuhan yang sudah lewat. Bagian firman Tuhan itu akan berbicara di sepanjang abad dan tempat. Sepanjang yang namanya sejarah itu ada, maka demikianlah firman Tuhan itu relevan, menjawab semua kebutuhan daripada zaman. Itulah yang dikatakan oleh firman, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman akan tinggal tetap. Sehingga Daud merasa bahwa apa yang pernah ia pikirkan dahulu ternyata sangat relevan dengan pergumulannya sekarang. Apa yang dia pikirkan saat itu di dalam kesempatan yang lain, itu pun dapat dipakai dalam waktu yang sekarang. Kalau kita melihat struktur pasal 57, Daud mengemukakan pergumulannya dan baru kemudian pujian kepada Allah. Tapi berbeda dengan 108. Dia bicara mengenai pujian kepada Allah, baru dia munculkan pergumulannya. Ini adalah ibadah dia di hadapan Allah. Ibadah di hadapan Allah itu adalah tentang bagaimana aku melihat Tuhan di dalam pergumulan kehidupanku. Ibadah kepada Tuhan bukan dialami secara seremonial di dalam sebuah tata cara dan upacara belaka. Tetapi yang lebih berbicara adalah pada waktu pergumulan itu muncul, maka bagaimana seseorang melihat Tuhan? Disitulah ibadah worship itu muncul. Nah, saudara-saudara, kalau kita kemudian mengkhususkan diri untuk melihat Mazmur pasal yang ke-19 ini juga adalah model ibadah daripada seorang Daud dengan cara yang berbeda lagi, dengan cara yang lain sama sekali. Sehingga dari tulisan-tulisan daripada Daud kita melihat bagaimana ekspresi daripada sebuah karya seni dari jiwa manusia yang sudah diubahkan oleh Allah. Ya, saudara-saudara, ini adalah seni sorgawi daripada Allah yang bekerja di kedalaman daripada jiwa seorang manusia yang telah diperkenan olehnya dan yang telah ditebus olehnya. Di dalamnya kita melihat ada ekspresi kasih sayang yang dimunculkan melalui penyembahan. Ada sebuah komitmen dalam sebuah pelayanan, dalam kerajaan Allah. Kita melihat tentang bagaimana seorang Daud menemukan akan dirinya di hadapan Allah sebagai seorang yang melihat kekayaan, kemuliaan, keagungan daripada Allah tersebut, dan dia berbicara tentang kemuliaan Allah. Inilah tujuan daripada hidup manusia yang diciptakan di dalam peta teladan Allah, dan salah satu hal penting adalah menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah itu bukan sekedar kita memuji-muji Dia dalam sebuah kemuliaan. Mengatakan Allah engkau mulia, bukan sekedar itu. Menyatakan kemuliaan Allah itu nyata daripada sebuah ekspresi daripada jiwa manusia yang sudah ditebus.
Yang seperti apa kalau begitu? Yang bagaimana? Daud mengajarkan kita bagaimana kita menyembah Allah. Itu sebab tema hari ini adalah tekad untuk beribadah, seri yang kedua. Bagaimana kita menyembah Allah? Bagaimana kita menyembah Allah? Apa dasarnya? Apa alasan yang membentuknya? Dan apa yang menjadi pengalaman personal kita? Itu sebab saudara, di dalam Mazmur 19 ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah Allah perjanjian di dalam semesta. Di sini Daud seperti melihat ke atas. Dia memandang segala ciptaan Allah dan dia memuji-muji Allah. Allah perjanjian dilihatnya di dalam semesta. Dia memandang ke atas. Bagian yang kedua adalah Allah perjanjian di dalam firman-Nya. Di situ Daud seperti melihat ke bawah. Dan bagian yang ketiga, Allah perjanjian di dalam hidup akan umat-Nya. Di situ Daud melihat di dalam kedalaman daripada jiwanya. Jadi perhatikan, melihat Allah perjanjian di dalam semesta, itu seperti dia memandang ke atas. Melihat Allah perjanjian di dalam firman, itu seperti dia melihat ke bawah. Lalu Allah perjanjian di dalam jiwa manusia, itu seperti dia masuk di dalam kedalaman daripada jiwanya. Nah, ini struktur khotbah saya pada pagi hari ini. Ya, Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 melihat Allah di dalam semesta. Ayat 8 sampai ayat 12 melihat Allah di dalam firman. Lalu sisanya itu adalah ekspresi daripada jiwa di dalam kedalaman hati, dalam sedalam-dalamnya. Mari kita melihat ini satu persatu. Yang pertama adalah Allah perjanjian di dalam semesta. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Pada waktu dia telah duduk di takhta kerajaannya yang agung dan yang mulia itu. Sebagai seorang raja Israel, dia dipuja-puja sebagai pemelihara. Sebagai raja Israel, dia dielu-elukan sebagai seorang pentakluk. Dia juga adalah seorang yang dilihat sebagai yang berhasil menjaga keutuhan daripada wilayah kerajaannya. Sehingga Israel pada hari itu mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan. Semua orang melihat sang raja dengan penuh hormat. Semua orang melihat sang raja dengan penuh ketinggian. Semua orang melihat Raja Daud itu sebagai seorang yang menjadi pahlawan di dalam kehidupan mereka. Daud memang adalah seorang raja yang berhak dan pantas mendapatkan puja-puji daripada seluruh bangsa Israel ini. Tapi menarik, pada waktu dia dalam keadaan yang sedemikian, dipuja, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dia selalu berbicara tentang dirinya dengan perkataan hamba. Ini dicatat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Sehingga di sini saudara kita melihat seorang raja di hadapan Allah. Dia selalu bicara, aku tidak lebih daripada seorang hamba saja. Aku tidak lebih daripada seorang hamba belaka. Oh, mungkin kita akan berkata, iya, kita juga ketika bicara tentang diri kita di hadapan Tuhan, kita menyebut diri kita sebagai hamba, kita menyebut diri kita sebagai budak, kita menyebut diri kita sebagai seorang pelayan saja. Tapi mari kita melihat kedalaman daripada seorang jiwa, daripada Daud. Bagaimana kata-kata itu muncul? Bagaimana kata-kata itu ada di dalam dirinya? Bukan sekedar sebuah pemanis, sebuah kalimat yang terdengar terlihat indah. Tapi kata-kata itu lahir ketika dia berhadapan dengan Allah di dalam segala kejayaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, kita tidak menemukan latar belakang daripada Mazmur 19 ini itu seperti apa. Tidak dijelaskan secara spesifik apakah dasarnya. Tapi sangat mungkin pada waktu Daud menuliskan semua ini,
Ia mengingat dahulu pada waktu dia masih muda. Dahulu pada waktu pipinya masih merah. Dahulu pada waktu dia tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sekalipun. Dahulu ketika tugas yang diberikan kepadanya adalah sekedar menjadi seorang gembala. Berbeda dengan ayah, dengan saudara-saudaranya. Dilihat sebagai seorang yang maju ke depan dan berperang. Sebagai seseorang pahlawan di depan. Daud tidak. Dia seorang yang ada di padang gurun saja. Yang bergumul dengan domba-dombanya. Setiap hari dia membawa kawanan domba itu untuk mencari makan di padang. Menyediakan minuman dan bahkan menyediakan tempat untuk berbaring. Di sanalah dia bergaul dengan semua tugasnya sebagai seorang gembala. Sehingga mungkin satu kali dia berbaring di dalam teriknya matahari tersebut sambil memandang akan domba-dombanya yang sedang duduk di bawah rindangnya sebuah pepohonan. Dia duduk dan dia menatap ke atas. Dia memandang akan langit yang cerah tersebut. Dia memandang akan awan dan teriknya matahari itu. Dan pikirannya langsung terbawa melihat sebuah keajaiban daripada karya tangan Tuhan di dalam semesta. Allah mempertontonkan dirinya kepada seorang Daud. Di dalam kesendirian di padang gurun itu, ditemani dengan semua kawanan dombanya. Ini sangat melekat di dalam kepalanya. Pengalaman ini sangat melekat dan inilah kemudian yang melahirkan dia menjadi seorang teolog. Seorang teolog muda yang tidak diperhitungkan. Seorang teolog yang terjaga di dalam keheningan daripada padang gurun, di dalam teriknya matahari yang menerpa kulitnya. Seorang teolog yang lahir di tengah-tengah kawanan domba untuk belajar melihat Allah dan menghormati Dia. Saudara, di hadapan Allah sekarang, Dia adalah seorang yang besar sekali. Dia bukan seorang gembala lagi di sana, tapi sekarang dia adalah gembala daripada Israel. Pemimpin daripada seorang Israel. Tapi dia mengingat dahulu Allah yang menjaga dirinya di padang gurun. Allah menjaganya seperti apa? Allah mempertontonkan kedahsyatan daripada pekerjaan tangannya. Ini cara Tuhan menjaga dan memelihara dia. Ini cara Tuhan menolong dia. Sehingga tidak heran kalau satu kali dia menjadi begitu sangat gusar sekali ketika mendengarkan cemoohan dan penghinaan daripada seorang Goliat. Entah ini seorang pemuda di dalam kebodohan atau kenaifannya berkata, kamu siapa? Berani berbicara menghina tentara daripada Allah. Kita tidak tahu. Ini kamu ngomong apa kamu? Orang muda ini berani ngomong seperti itu. Apakah saat itu dia tidak tahu bahwa mulutmu itu harimaumu? Tetapi hari itu saya percaya dengan sangat spontan sekali. Dia terganggu daripada hatinya. Kenapa mulut ini terlalu lancang berbicara tentang Allah? Saya bertanya-tanya di dalam hati. Dari mana dia mempunyai keberanian seperti itu? Sangat mungkin pada waktu dia memandang besarnya Allah di dalam semesta itu. Kekuasaan daripada Allah yang mempertontonkan dirinya di padang gurun itu membuat dia menjadi timbul rasa kasih dan dia tidak mengizinkan siapapun menghina akan Allahnya itu. Hari itu Daud belum mengenal Allah sedalam-dalamnya seperti pada waktu dia sudah menjadi seorang raja. Tapi pengalaman dari hidupnya membuat dia melihat ini mungkin merupakan bibit daripada rasa hormat dia kepada Allah. Hari itu dia belajar untuk menyembah Allah. Hari itu dia belajar untuk beribadah kepada Allah. Hari itu kemudian dikonfirmasi ketika kakaknya datang dan bilang, Papa panggil kamu. Apa? Papa panggil kamu.
Tapi domba-domba bagaimana? Tinggalkan dulu. Tak apa-apa sekarang panggil. Dan Daud pulang ke rumah dan dia melihat seorang Samuel, nabi besar itu sudah menantinya di rumah. Tanpa penjelasan panjang lebar, Samuel langsung membuka tabung daripada tanduknya dan mengatakan, Allah memberkati kamu. Pengalaman demi pengalaman itu sangat membekas di dalam diri seorang Daud. Itu sebab itu membangkitkan bibit daripada penghormatan, bibit daripada kekaguman, bibit daripada bagaimana cara aku datang dan menyembah Allah. Itu sebab saudara, Allah dari masa mudanya adalah Allah yang berjalan bersama dengan dia, melewati lembah-lembah kekelaman, melewati kesusahan dan kesulitan. Allah masa mudanya sudah menawan daripada hatinya. Dan itu sebab tidak heran kalau dia kemudian berkata di dalam bagian akhir daripada Mazmur ini, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku Tuhan. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, aku takut bicara yang salah dan merenungkan engkau dengan cara yang salah. Aku hanya mohon belas kasihan Tuhan saja. Paduan suara tadi menyanyikan lagu Amazing Grace. Kata-kata Amazing Grace itu adalah kata-kata yang seharusnya mentaklukkan hati daripada setiap orang percaya. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Anugerah Tuhan itu seperti kekuatan besar Tuhan yang mendobrak dan menghancurkan tembok daripada jiwa manusia, yang mentaklukkan jiwa manusia untuk bersembah sujud kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami amazing grace itu yang tidak berlutut dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Saudara, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Daud ketika memimpin daripada sebuah upacara di dalam ibadah, di dalam bait Allah tersebut, dia akan melepaskan mahkotanya, dia akan mencopot akan jubah kebesarannya, dia akan sujud dan menyembah kepada Allah. Daud raja besar itu, semua orang melihat bagaimana raja ini datang di hadapan Tuhan. Bagaimana raja ini mengatakan, aku adalah hamba saja. Inilah teologi. Inilah teologi. Teologi itu apa sih? Teologi adalah ilmu tentang Allah, bukan? Banyak orang berbicara tentang teologi. Teologi gereja reform sangat mementingkan teologi. Maka pertanyaannya adalah, teologi itu apa? Teologi di dalam definisi saya adalah pada waktu seseorang berpikir tentang Allah, dia berpikir tentang dirinya dan bagaimana relasi keduanya. Itu teologi. Teologi lahir di padang gurun. Teologi lahir di padang daripada rumput. Teologi lahir terserah di dalam konteks hidup saudara yang seperti apa. Bahkan saya pun pernah membangun teologi di kamar mandi. Di kloset itu saya mendengarkan cerita tentang istri saya waktu dia berdoa di dalam kamar mandi di WC itu. Berbicara tentang bagaimana saya harus berbicara tentang berita tentang saya. Pada waktu saya sedang masih didiagnosa penyakit apa ini. Mendengarkan cerita dia, saya bilang itu teologi dalam kloset. Saudara punya pengalaman dan konteks hidup masing-masing. Disitulah momen di mana saudara membangun teologi saudara. Daud membangun teologinya di padang daripada rumput. Dia memandang ke atas dan melihat Tuhan itu begitu besar sekali dalam kehidupannya. Itu sebab dia menanggapinya dengan penuh hormat. Saudara-saudara, teologi itu apakah dimiliki oleh semua orang Kristen? Ya. Berapa banyak orang Kristen yang mendengarkan istilah teologi langsung menjadi orang-orang yang telinganya sangat panas dan berkata, itu bukan wilayahku, itu bukan ranahku,
Itu biarlah menjadi ranah atau pemikiran yang dikembangkan oleh para pendeta, para penginjil atau siapapun juga, dan bukan aku. Saudara, kembali, teologi adalah pada waktu seorang berpikir tentang Allah, dia berpikir tentang diri, bagaimana relasi keduanya. Maka harus ada keterkaitan. Itu namanya hidup di dalam kebenaran. Pada waktu engkau berpikir tentang Allah, pada waktu engkau membaca firman Tuhan, pada waktu engkau berkata, Tuhan, apakah kehendak-Mu bagiku? Ketika engkau berhadapan dengan firman, engkau sedang berteologi. Dan di situ bukan sekedar sebuah pemikiran yang berhenti di dalam tatanan wacana belaka, tapi sekaligus mengatakan, Tuhan, lihatlah aku. Itu teologi. Saudara, tidak ada satu orang pun yang harus berpikir dan mempunyai kelengkapan data tentang siapa Allah yang kemudian tidak mengkaitkannya dengan diri. Jikalau itu terjadi, maka kita gagal. Kita sudah gagal. Jikalau itu terjadi, maka kita tidak menemukan esensi ibadah kita di hadapan Allah. Termasuk orang yang berkhotbah dari mimbar semacam ini, pada waktu dia berkhotbah, maka dia harus membawa jemaat melihat Tuhan yang besar itu. Kalau tidak, dia gagal di dalam khotbahnya. Saudara-saudara, Daud ketika dia berkata, mudah-mudahan engkau berkenan kepada pikiran dan renungan daripada hatiku. Dia tahu konsekuensinya. Itu sebab dia sangat khawatir. Kalau dia salah berpikir tentang Allah, dia sangat takut sekali. Kalau pikiran itu salah tentang Tuhan. Dia tahu bahwa Allah adalah pusat daripada penyembahannya. Dia tahu bahwa Allah adalah tempat di mana satu-satunya dia berteriak untuk minta tolong. Di mana Allah adalah satu-satunya sumber daripada bijaksana dia untuk menjalankan roda pemerintahannya. Satu-satunya Allah yang tahu sistem yang terbaik, bagaimana dia membangun politiknya, bagaimana dia memikirkan keamanannya, bagaimana dia memikirkan kesejahteraan daripada rakyatnya, bagaimana dia melindungi kerajaannya. Dia punya satu tempat dan tidak ada yang lain. Itu sebab dia berkata, mudah-mudahan engkau berkenan akan pikiran dan renungan hatiku. Kenapa demikian? Karena dia takut kalau dia salah mencari pertolongan. Dia salah berseru kepada Tuhan. Itu sebab saudara, pada waktu dia menuliskan langit menceritakan kemuliaan Allah, istilah tersebut mengandung pengertian. Ini adalah tempat di mana dia mencari seseorang yang pantas dan layak mendapatkan pertolongan. Di mana itu? Di dalam Allah yang mulia. Di mana itu? Di dalam Allah yang menyatakan diri di dalam semesta. Jadi pernyataan di Allah dalam semesta bukan sesuatu hal yang biasa saja. Dia melihat ini adalah Allah yang begitu agung, yang begitu mulia tersebut. Daud begitu takut. Hanya karena dia melihat Allah yang mulia dalam semesta. Dia membangun sebuah konsep ketakutan, kewaspadaan, kecemasan. Kalau berpikir yang salah tentang dia. Dia mau bilang tidak ada satu orang pun yang bisa mengabaikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa melewatkannya. Di dalam semesta, aku melihat tangan ajaib Allah. Aku melihat bijaksana yang melampaui pemikiran segala abad dan tempat. Aku bisa melihat kekuasaan yang dapat mentaklukkan semua kekuasaan yang ada. Disitulah aku sujud dan menyembah daripada Allah. Maka pertanyaan itu kemudian dialihkan kepada semua orang percaya segala abad dan tempat. Engkau melihat semesta, engkau melihat keagungan daripada Allah, engkau tahu Allah ada di belakangnya. Pasti engkau akan mendapatkan pengertian itu. Tapi pertanyaan adalah, kenapa engkau melewatkan? Bagaimana engkau bisa melewatkan? Engkau memandang semesta dan engkau tidak sujud dan menyembah Allah. Bagaimana itu bisa terjadi?
Di hadapan semesta aku takut. Tidak perlu alam itu menunjukkan kekuasaannya menghancurkan semuanya baru aku menjadi takut. Tidak perlu semua tersebut. Hanya dengan memandangnya saja aku sudah tahu siapa ada di belakangnya. Dan itu aku takut. Suatu kali saya berada di dalam perbatasan dengan Timor Leste, Indonesia dan Timor Leste. Kaki saya melewati sebuah garis Timor. Saya balik sini Indonesia. Saya ke sini Timor. Ini Indonesia di perbatasan itu. Dan malam hari itu saya berdiri dan memandang ke atas. Aduh, seperti teater daripada Tuhan. Semua bintang-bintang itu digelar di atas sana, menyatakan keagungan dan kebesaran daripada Allah. Tapi sekaligus membuat hari itu saya menjadi merinding. Kenapa? Oleh karena langsung melihat diri begitu kecil, begitu rapuh sekali. Semesta itu digelar di atas menunjukkan kekuasaan, kekuatan, keteguhan, kebesaran daripada Dia. Dan langsung membawa orang yang memandang, yang melihat betapa kecil, rapuh, dan mudahnya sekali terhapus. Kalau semesta menggeliat saja, langsung semuanya habis, bukan? Beberapa waktu terakhir ini, berita yang menghiasi di media sosial adalah banjir di kiri dan kanan. Banjir. Lalu orang-orang mulai merasa takut sekali. Itu hanya sebagian kecil saja. Saya bukan berarti menyepelekannya, tidak. Tapi menunjukkan bahwa alam menggeliat sedikit saja langsung membawa manusia penuh dengan ketakutan. Tidak perlu sampai ke sana. Daud bahkan hanya dengan memandang semuanya itu langsung dia menjadi takut sekali. Dia seperti mau berkata kepada semua orang segala abad dan tempat, kamu juga mempunyai pengalaman yang sama, tetapi bagaimana kamu bisa melewatkan? Kamu menjadi takut dan penuh hormat dan tunduk kepada Allah. Kita tidak sedang berusaha untuk berapologetika tentang keberadaan Allah. Kita hanya bicara hal yang sederhana saja. Karena teologi itu adalah sesuatu hal yang diberikan Allah di dalam cara hidup kita. Hal-hal yang sepele, yang sederhana sekali. Yang membangun rasa takut dan kewaspadaan kita. Kalau kita berpikir yang salah tentang Dia. Pemazmur berkata, hanya satu kali saja Allah berbicara, tapi 3 hal yang aku pahami. 1 kali Allah bicara, tapi 3 hal yang aku pahami. Oh, luar biasa. Itu yang Allah berkenan. Kamu melihat Dia hadir. Pemazmur berkata, seperti matahari yang terbit, menunjukkan kemuliaannya. Yang pasti, semua orang pasti akan melihat dan menantikannya. Dia juga memakai gambaran seperti seorang pengantin yang berpakaian megah dan keluar pergi ke rumah mempelai wanita. Semua orang akan melihat, mengenalinya dan siapa dia. Masih ingat cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana yang menanti pengantinnya? Dalam kebiasaan hari itu seorang pengantin keluar dengan berpakaian pengantin. Seorang di kiri kanan menyanyikan dengan rebana, menari-nari, puji-pujian. Dan semua melihat pengantin itu lewat menuju kepada rumah pengantin wanitanya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengenalinya. Maka di sini kita melihat Daud memakai gambaran seperti matahari. Ia memasang kemahnya di atas sana. Semua orang pasti melihatnya. Lalu dia turun dan melihat seperti seorang pengantin dengan segala kemegahannya, dengan segala semaraknya. Semua orang pasti melihat dan menantikannya. Maka demikian juga Allah. Tidak satu orang pun yang berkata, aku nggak tahu siapa Dia.
Aku tidak mengerti siapa dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Sampai di sini kita mengerti kenapa Paulus bilang, tidak ada satu orang pun yang dapat berdalih. Semua tahu Allah sudah pernah dan selalu akan menggelar akan kesaksian dirinya di dalam semesta. Semesta ini adalah tempat suci daripada Allah. Tempat Allah berbicara segala abad dan tempat. Tempat di mana kita sujud dan menyembah Dia di dalam kekaguman oleh karena keagungannya. Daud tahu itu. Lahir daripada sebuah pengalaman yang dibangun bertahun-tahun, sangat sederhana. Terus menerus Allah berjalan bersama dengan dia melewati lembah-lembah kekelaman, melewati kebahayaan, masuk ke dalam goa tempat perlindungan di dalam kegelapan. Di situ Allah duduk bersama dengan dia. Allah bersama dia juga di dalam medan peperangan. Allah bersama dia juga di dalam kegembiraan. Allah bersama dia di dalam tangisan dan keluhan. Allah bersama dia juga di dalam saat-saat dia berdiri, dalam saat-saat dia duduk, dalam saat-saat dia berbaring. Itu teologi dia. Itu teologi dia. Pada waktu engkau dalam konteks hidupmu apapun juga, ingatlah semesta ini miliknya. Semesta ini adalah tahta dia. Semesta ini adalah pernyataan keagungan, kemuliaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan keberadaan daripada dia. Itu sebab teologi reform mengatakan pada waktu orang melihat semesta dan mentafsirkannya, maka lahirlah agama-agama. Agama-agama. Di situ adalah Allah menyatakan dirinya. Selesai sampai di situ? Tidak. Daud kemudian dalam pengalaman kehidupannya, dia mendengar Allah banyak kali berbicara kepada dia. Allah berbicara di dalam tegurannya, Allah berbicara di dalam tuntunannya, Allah bicara untuk memberikan nasihat kepada dia. Maka dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, Daud seperti mau berkata, Allah perjanjian, aku kenal dia. Iya, aku kenal dia bukan karena semesta saja, tapi aku kenal dia melalui perkataannya. Itu sebab aku melihat ke bawah, melihat di dalam kedalaman daripada pikiran Allah, melihat di dalam kedalaman daripada hati Allah. Sehingga di sini saudara, di sini adalah teologi supranatural. Sebelumnya ini adalah teologi natural. Daud melihat di dalam alam. Sekarang supranatural. Kenapa demikian? Oleh karena tidak semua orang mendapatkannya. Teologi di dalam semesta, Allah memberitahu siapa dirinya kepada semua orang tanpa terkecuali. Saya mengatakan itu seperti sebuah pintu masuk, pintu gerbang yang diizinkan oleh Tuhan. Silahkan masuk. Tapi ketika masuk ke dalam bagian yang kedua, maka kamu akan melihat sebuah pemandangan yang lain. Kamu melihat hati Allah, pikiran Allah sedalam-dalamnya. Ini tidak mungkin engkau temukan di dalam semesta, sebab di dalam pikiran Allah. Maka di situ kita bertemu dengan aspek penebusan. Di dalam penebusan itu kita melihat pikiran Allah yang terbesar, hati Allah yang paling dalam. Maka Alkitab berkata, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Di sini Daud mulai mengalihkan pandangannya, bukan melihat semesta, tapi melihat firman, perkataan daripada Allah di dalam dirinya. Daud mengenal perkataan Allah, iya. Dia menyukai perkataan tersebut. Dia menyukai dan bahkan dia berkata, Tuhan, firman-Mu itu sempurna. Firman-Mu itu menyegarkan jiwa. Firman-Mu itu memberi pertolongan untuk orang bodoh seperti aku. Aku sangat menyukai firman-Mu. Saya bertanya-tanya, di mana kita menemukan hal ini dalam kehidupan kita sekarang? Engkau membaca firman, apakah engkau bisa berkata, Tuhan sempurna akan perkataanmu itu.
aku mendengarkan firman-Mu itu, aduh jiwaku disegarkan. Jiwaku yang sudah lesu, letih, loyo. Tapi ketika aku mendengarkan firman, aku disegarkan kembali. Jiwaku seperti dibangkitkan kembali. Engkau pernah mendengarkan berita-berita kedukaan, engkau mendengarkan berita-berita yang menyedihkan. Maka itu seperti pohon yang redup atau pohon yang mulai layu daripada daunnya, seperti sumbu yang mulai redup akan apinya. Tetapi ketika engkau mendapatkan firman Tuhan, itu langsung seperti pohon yang mulai layu tersebut mulai segar kembali, tegak kembali. Hal yang terjadi dalam jiwa manusia. Ketika engkau melihat jiwanya Tuhan, melihat kedalaman daripada hati Tuhan, tidak mungkin tidak, jiwamu pasti harus disegarkan. Amin. Tidak bisa tidak. Itu cara Tuhan bekerja. Dia akan membangkitkan jiwamu, dia akan menyempurnakan pengenalanmu akan dia. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bodoh, yang membiarkan dirinya dihanyutkan oleh emosi dan perasaan, tapi tidak melihat Tuhan. Dia memberikan hati itu bergembira karena ada firman Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini saya bertanya-tanya, what is that for me, God? Aku mendengarkan firman Tuhan, gunanya itu buat apa? Gunanya buat apa? Bahkan saya mencoba masih berdalih untuk berkata-kata demikian kepada Tuhan. Kan tiap kali membaca firman Tuhan seakan-akan ada sebuah jarak antara aku dan firman. Rasanya kok seperti saya mempelajari matematika, saya mempelajari tentang trigonometri, saya mempelajari tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen. Masih ingat? Saya masih ingat sin 1 itu berapa? Sin setengah itu berapa? Masih ingat? Sinus sama kosinus kan sangat terbalik kan, bukan? Lalu ketika mempelajari bagian itu saya pikir-pikir, waktu itu gunanya apa ya dalam semesta? Gunanya apa ya dalam hidupku? Sinus, kosinus, yang tahu aku punya ingus. Tapi sinus, kosinus itu apa gunanya begitu? Sampai satu kali saudara-saudara, saya melihat, saya pernah tinggal di rumah seorang di Belanda. Lalu saya diizinkan untuk masuk ke dalam workshopnya dia. Di dalam workshopnya dia nampaknya orang yang koleksi berbagai macam kayu dari seluruh dunia. Dia punya koleksi kayu-kayu, potongan-potongan kecil saja. Wah, dia bangga sekali, bahkan dipamerkan di meja tamunya. Ini kayu ini kayu ini kayu ini dari sini, ini dari Afrika, ini dari ini dari ini, ini dari Borneo. Dia bilang, oh bangga sekali. Saya masuk ke dalam workshopnya dia, saya lihat di dalam worksheetnya dia bikin sebuah gambar daripada kayu yang akan dia bentuk. Dia bikin sangat-sangat presisi, dan yang membuat saya kaget adalah perhitungannya pakai sinus kosinus loh. Biasa kita pakai penggaris saja seret gitu ya, berapa senti. Dia bikin sudut sinus kosinus. What is that for me? Kalau sekarang saudara pernah belajar tentang sinus kosinus, tangan dan kotangan, kira-kira saudara tahu penggunaannya buat apa? Orang yang bikin sudut daripada atap, saya pernah lihat seorang insinyur hitung sinus kosinus loh. Bahkan ini juga nih, kemiringan ini sinus kosinus loh nih. Betul apa benar? Ya pokoknya begitulah. Gitu. What is that for me? What is that for me? Nah, saya bertanya, Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, itu kok seperti ada sebuah jarak antara aku dengan Engkau? Dan dia menjawab. Jawabnya adalah, kalau firman berbicara kepadamu, maka engkau harus menemukan kesegaran dalam jiwamu. Kekuatan daripada semangat, hidup yang kembali memiliki arah dan tujuan. Firman itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat bagi orang yang tak berpengalaman atau orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena Allah sungguh-sungguh
mengerjakannya. Allah sungguh-sungguh mau supaya kita memahaminya. Dia mengutarakan dirinya, pikirannya, karena dengan jujur, dengan terbuka, dengan sepenuh-penuhnya. Itu sebab dia berkata, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, murni, membuat mata bercahaya. Luar biasa bukan? Gak heran kalau Daud dibangkitkan rasa cintanya kepada Allahnya. Firman itu seperti sesuatu hal yang manis. Perkataan yang manis. Seperti sebuah janji manis yang dikatakan oleh kekasih jiwanya itu. Seakan-akan menjadi sebuah penghiburan. Sebuah janji yang memberikan pengharapan. Allah yang dia cintai itu tidak akan mengecewakan dia. Allah yang dia cintai itu menjadi Allah yang mengambil keputusan, engkau milikku. Karena itu aku bongkar semua isi hatiku kepadamu. Saudara, ini pembaharuan iman. Pembaharuan iman yang sejati hanya ada di dalam wahyu khusus Allah melalui firman Tuhan. Respons manusia terhadap pernyataan Allah dalam semesta itu teologi reform berkata lahirlah agama-agama. Tapi respons manusia terhadap wahyu khusus Allah, firman Allah, itu akan menghasilkan kerohanian yang sejati. True spirituality. Saudara-saudara, dua hal ini Daud mengalaminya. Tapi pertanyaannya masih tetap, what is that for me? Dan Tuhan mengetahuinya. Dia membawa Daud masuk lebih dalam, di dalam kedalaman daripada jiwanya. Allah membawa dia ke dalam tempat di mana dia bertahta. Dan di tempat itu Daud menemukan kedalaman daripada jiwanya. Itu sebab dia berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ini bagian yang ketiga. Allah perjanjian di dalam hidup umatnya. Melihat paling dalam sekali. Sebab Allah tidak mau masuk di tempat yang dalam. Dia masuk ke tempat yang paling dalam daripada relung daripada jiwa manusia. Dia berkata, ini pun milikku. Tidak ada satu bagian pun yang bukan milikku. Dia masuk ke dalam dan dia seperti masuk dan membuat terang ruangan yang gelap itu. Dan dia mengakibatkan orang itu berkata, Daud berkata, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari yang tidak kusadari ini. Tuhan, aku tidak tahu. Aku nggak tahu apakah sikapku ini benar atau tidak. Aku mungkin terlihat seperti orang yang mencintai Tuhan. Tapi aku tidak sadar. Betulkah itu di hadapan Tuhan? Membaca bagian ini saya mengingat. Di bagian yang lain Daud pernah berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong atau tidak. Apa yang saudara baca dari perkataan ini? Lihatlah aku, kenalilah. Lihatlah jalanku serong atau tidak. Apa yang kita bisa baca daripada perkataan ini? Dia berkata, Tuhan, aku tidak mau bergeser. Bahkan 1 mili pun dari jalan Tuhan. Aku tidak mau bergeser. Aku tetapkan hati cintaku padamu. Aku tidak mau berbagi sedikit pun kepada yang lain. Satu tempat di mana aku bisa menaruh hatiku, yaitu Engkau. Dan disitulah aku akan mendapatkan ketentraman. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Saudara, apakah Engkau mengetahui dan melihat kegalauan daripada seorang Daud ini? Apakah Engkau merasakan ketakutannya?
Engkau merasakan getaran daripada jiwanya. Dia takut kalau ada dosa yang tersembunyi, yang dia tidak sadari. Dosa yang tersembunyi itu apa? Dosa yang tersembunyi itu adalah pada waktu kita ingin terlihat benar daripada sesungguhnya kita mencari dan terbuka terhadap kebenaran. Aku ingin terlihat sebagai orang benar, tapi deep inside aku tidak punya keinginan buat mencari kebenaran. Aku terganggu oleh karena kebenaran. Aku mulai tersinggung oleh karena kebenaran. Aku mudah marah oleh karena dikritik, oleh karena ada kebenaran datang menghampiri kita. Dosa tersembunyi itu tidak ingin terlihat, tidak ingin dilihat oleh orang. Dan kita tidak mau terlihat sebagai seseorang yang menyimpan dosa tersebut. Kita hanya ingin terlihat sebagai seorang yang melayani Tuhan. Seperti orang yang kelihatannya mencintai Tuhan. Tetapi tidak di dalamnya kita mempermainkan kebenaran itu. Dosa tersembunyi itu bisa tersimpan dengan baik di dalam hati kita dan tidak akan pernah kita ungkapkan. Sebab itu sangat memalukan dan menyakitkan. Dosa itu seperti sebuah goa gelap di mana pikiran kita dan hati kita terpaku di dalamnya. Daud berkata, Tuhan, aku mungkin sekali lebih berdosa daripada apa yang aku sadari. Ini dia sedang tidak mencari-cari hal, tidak mencari-cari alasan, tidak mencari-cari momen menunjukkan bahwa dia berdosa. Tidak, tapi ada semacam kepekaan. Kalau apa yang aku lakukan, aku tidak sadar. Ternyata itu berdosa. Tuhan ampuni aku. Ini bukan sebuah pertanyaan retoris belaka. Ini sebuah pertanyaan yang lahir daripada ketakutan. Yang dibangun oleh karena rasa cintanya kepada Allah. Ia mengatakan, aku tidak bisa mengabaikan bahkan dosa yang paling kecil sekalipun dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Aku tidak bisa membiarkan hal itu. Sampai di sini kita mengingat Yeremia pernah berkata, hati manusia itu betul-betul sangat licik, lebih licik daripada apa yang dapat kita ketahui. Hati itu sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara, itu akan menghalangi ibadah kita di hadapan Tuhan. Ibadah yang benar adalah aku berdiri dengan benar di hadapan Tuhan, dengan hati yang tertunduk di dalam kekaguman dan tidak dapat berkata-kata apapun selain berkata, aku milikmu. Saudara, Daud tidak ingin terlihat salah di dalam ibadahnya kepada Allah. Sekali lagi, Daud tidak ingin terlihat salah di dalam ibadahnya kepada Allah. Itu sebab dia berkata, mudah-mudahan Tuhan, Engkau berkenan untuk pikiran dan renungan hatiku. Sebab pikiranku tertuju kepada Engkau. Hatiku aku serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan, bersihkan, potong aku dengan firman-Mu. Seperti firman Tuhan seperti sebuah pisau yang memotong bawang. Satu lapisan dia terlepas, masih ada lapisan yang lain. Dikuliti lagi bagian lapisan, dikuliti lagi, sampai habis. Maka demikianlah firman Tuhan mengerjakan maksud dan kehendak Allah di dalam diri. Firman Tuhan membersihkan. Dan bagaimana cara kita tahu firman Tuhan membersihkan? Dia berbicara dalam pikiran kita. Dia menyinggung daripada hati kita. Dia menggelisahkan kita kalau ada sesuatu hal yang salah. Ada sesuatu hal yang melenceng. Itu sebab Daud berkata, Tuhan, aku minta bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku ketahui. Saudara mempunyai pengalaman seperti ini kah?
Saudara mempunyai kegelisahan yang seperti inikah? Saudara memiliki ketakutan yang seperti inikah? Dia takut kalau ada dosa yang tersembunyi, yang dia jaga baik-baik, tapi dia tidak menyadarinya. Dia pikir ini yang menjadi kehendak Tuhan. Dia pikir ini bisa ditutupi dengan segala bentuk kegiatan rohani. Dia pikir ini bisa dibungkus dengan sikap daripada rohani yang kelihatan indah di muka. Tapi Tuhan bilang tidak. Allah melihat hati. Demikian kata Samuel kepada Daud. Pasti itu melekat di dalam. Tidakkah Allah memilih kakak-kakaknya yang begitu tegap, kuat, yang begitu terampil? Tidakkah Allah memilih mereka? Jawabannya adalah aku melihat hati daripada seorang yang semenjak kecil sudah takut kepada Tuhan. Terus memimpin, membawa dia sampai ketika besar. Ketika sudah menjadi seorang raja, tidak satu orang pun yang berani untuk memberikan akan teguran kepada dia. Maka Tuhan berbicara dalam hatinya. Dan dia berkata, Tuhan, meskipun aku raja, tolong kasih tahu aku, apakah jalanku serong atau tidak. Nampaknya harus menjadi doa kita sepanjang umur. Mazmur ini diakhiri dengan doa yang Daud katakan itu. Mari kita membaca sama-sama akhir doa daripada Daud ini. Ayat yang ke-14. Hendaklah ini menjadi doa kita bersama-sama sepanjang umur kita. 1, 2, 3. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Daud ingin agar tidak sepatah kata pun di bibirnya, atau bahkan satu imajinasi muncul dalam hatinya, tidak berkenan di hadapan Allah, gunung, batu, dan penebusnya. Dia seperti berkata, tidak masalah jika orang-orang menganggap aku picik dan fanatik, asalkan Allah berkenan kepada pikiran dan renungan hatiku. Tidak ada cara lain di mana ia bisa berdiri di hadapan Tuhan. Ini adalah ibadah dia yang sejati. Kiranya Tuhan berkenan akan pikiran dan renungan hati kita sepanjang umur kita. Sama seperti yang Daud pernah katakan kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan akan ucapan mulut kami dan renungan hati kami ya Tuhan. Gunung, batu, dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa sepanjang umur, kiranya kami kedapatan di hadapan Tuhan sebagai orang yang tahu bagaimana berdiri bersembah sujud dalam ibadah kepadamu. Bukan karena kami ingin terlihat benar, tapi kami mencari dan terbuka kepada kebenaran. Bukan kami menjadi begitu cepat marah karena kebenaran menyinggung kami, tapi kami mau tunduk dan taat dan mempersilahkan Tuhan mengerjakan kehendak-Nya. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami seumur hidup sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Kami tidak menyimpan akan dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak berkenan. Kami berdoa Tuhan, dengarlah seruan dan permohonan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.